Jadi katanya dulu itu di sungai samping rumah Bu Lilis ini, sungai itu masih kecil ukurannya, paling cuma lebar semeteran lah. Airnya juga jernih, ikan-ikannya banyak, dan anak-anak juga masih sering mandi di situ. Tapi sejak ada pertambangan ilegal, kata Bu Lilis, sungainya lama-lama melebar. Wah, airnya juga jadi coklat, keruh, bau lah gitu kan. Dan sejak saat itu gangguan-gangguan mistis mulai muncul. Kadang ada suara orang nangis kami dengar, Bu, ada suara langkah kaki. Sampai yang paling diingat sama orang kebanyakan di sini adalah penampakan sosok-sosok menyeramkan. Dan salah satunya sosok laki-laki yang tidak ada kepalanya, Bu. Laki-laki kepala buntu. Kemunculan sosok itu lama-lama bikin daerah sungai ini jadi angker. Dan konon katanya penunggu sungai ini, itulah si sosok kepala buntung itu, gak terima rumahnya dirusak. Maka dia sering ganggu manusia. Apalagi saya yang dempet sama sungai itu. Kadang juga ada nih orang-orang yang gak masuk tanpa izin tuh diganggu juga. Dan kata Bu Lilis, wah, gangguan ini juga aneh-aneh. Bukan cuma penampakan aja, tapi sering juga dia ini bikin orang jadi susah tidur. Dan suasana rumah tuh kayak dibuat gak nyaman gitu, Bu. Masalahnya sosok ini tuh gak berhenti sampai ngeganggu aja. Kata Bu Lilis, beberapa waktu lalu ada juga tetangga yang meninggal gegara tenggelam waktu lagi ngambil air di sungai, Wak. Nah, sejak saat itu warga kampung Wening ini takut kalau harus lewat dan juga ngambil air di sungai itu. Itu saking takutnya Bu Lilis sendiri sampai ngegali sumur untuk ngairin kamar mandinya loh, Wak. Udah gak berani lagi ngambil air ke sungai itu. Itu sumur belakang tuh baru itu, Bu. Nah, dengar cerita ini rasa gak nyaman di hati aku, makin menyala-nyala lagi lah Nadia. Tapi ya aku gak punya pilihan lain selain aku tetap bertahan di sana. Mau kabur kemana, orang aku numpang juga di situ kok. Aku tahan-tahan aja lah sampai rangkaian acara pernikahan atau rangkaian acara keluarga ini selesai. Dan Nala pun berusaha menahan rasa takutnya. Dia lanjutlah makan mie itu seadanya. Dan habis itu mereka masuk ke kamar untuk tidur karena udah malam juga. Besoknya nih, ya sekitar jam 5 subuh lah Nat, aku kebangun, kebelet pipis. Aku bangunin Tante Sarah lagi untuk nemenin ke kamar mandi. Nah, setelah buang air, Tante Sarah yang berjalan di depan langsung belok masuk ke kamar. Nala juga mau ikut masuk kamar nih, ya kan? Tapi Nat, waktu aku hampir nutup pintu, pandangan Nala ini tertarik ke arah depan rumah. Ada sesuatu kayak kelihatan gak beres lah Nadia. Aku berdiri bentar tuh depan pintu ya kan. Nima aku masuk ke kamar kah atau mending aku cek aja ya itu apa ya tadi ya gitu kan. Akhirnya kan udah penasaran kali kan. Dengan perasaan deg-degan maju aku Nadia. Maju beberapa langkah ke teras, gak jadi aku masuk kamar. Penasaran kali aku. Maju ke teras. Dan waktu itu mata Nala ini Wak tertuju ke salah satu pohon pisang. Jaraknya gak begitu jauh dari rumah panggung tuh Nadia. Di pohon pisang itu aku bisa melihat dengan jelas Nat. Ada laki-laki lagi berdiri. Terus kayak lagi ngeliatin aku. Nampak jelas sama aku mata yang ngeliatin aku. Karena gak begitu jauh memang Wak. Dia gak jalan, dia gak gerak, dia cuma berdiri di situ. Seketika rasa penasaran aku runtuh total Nat. Ditambah lagi si laki-laki kayak gitu, astagfirullahaladzim ya Allah, Rabbi kebayang. Langsung berlari lah si Nala masuk ke dalam kamar, gak mau dia keluar lagi. Dah, itu sekitar jam 9 pagi, udah besoknya nih, udah masuk hari ketiga ya. Nala sama yang lainnya kembalilah ke rumahnya Kak Maya untuk makan siang dan berbincang-bincang dengan keluarga besar Kak Maya lain. Jadi kayak ngebonding dua keluarga gitu loh awal. Dan sekalian juga sama pembubaran panitia. Terus mereka juga sempat tuh jalan-jalan, diajak jalan kan keliling-keliling kampung. Barulah di malam harinya, which day malam terakhir nih, besok udah mau pulang nih Nat. Waktu mereka semua lagi ngobrol-ngobrol, udah balik di rumah Pak Haji, Bang Riki, abangnya si Nala ini, ke dapur mau makan. Ya kan, waktu masuk dapur, buka tudung saji, buka magicom, basi lagi makanan tuh. Emosi Bang Riki di sini. Ngapa sih ganggu terus ha? Cuma tinggal sehari aja kami nginap di sini, masih juga kalian berani ganggu aku? Digituin. Nah, dengar abang yang ngomong kayak gitu, Nala ngerasa abangku lagi nantangin ini kan. Ibu juga sempat negur, Riki jaga mulut kamu. Kita bukan orang sini loh Nak, jangan sembarangan kau ngomong. Riki cuma langsung diam tuh. Terus udah dilanjut masak mie lagi, muka udah masam gitu. Mungkin karena lapar, bukan emosi abang aku. Nah, gak lama dari itu rombongan keluarga yang tadi juga pergi ya juga lagi ada di luar, pulang juga ke rumah, satu-satu masuklah itu istirahat semua kan. Dan rumah panggung ini pelan-pelan jadi sepi. Nah, pas semua orang ini lagi tidur, tiba-tiba
Bang Riki teriak, Wak. Gitu, kencang kali suaranya. Satu rumah tuh bangunan dia. Langsung aja nyamperin Bang Riki ya kan. Tapi di sini Bang Riki itu nggak ngerespon sama sekali, Wak. Dia masih ketiduran, matanya ketutup, badannya kaku, napasnya berat, mulutnya kelihatan kebuka, kayak mau dia teriak lagi, tapi suaranya sama sekali nggak keluar. Gitu, kayak jadi ketahan di tenggorokan dulu, Wak, suara keduanya. Nah, nggak lama Bu Lilis muncul, kan bangun juga Bu Lilis kan. Begitu lihat kondisinya Bang Riki, Bu Lilis langsung nepuk telapak kakinya Bang Riki beberapa kali, dari tepuk-tepuk sama dia. Nah, baru setelah itu Bang Riki kebangun, Wak. Nah, Bang Riki langsung ngos-ngosan, itu keringat terbanyak, mukanya pucat kali dia. Ditanya sama Bu Lilis, kenapa Riki? Katanya, Bu, saya kayak ketindihan, Bu. Badan saya rasanya kayak ada yang nimpa gitu. Nah, di situ aku langsung keingat sama omongan abang aku tadi, Nadia, yang kayak nantangin tadi. Ini apa jangan-jangan Bang Riki ketindihan gara-gara nantangin tadi ya gitu kan. Cuma di situ Nala nggak berani nanya. Dan ditenangin sebentar, disuruhlah istirahat lagi nih. Ya kan, dah kamu doa, tidur, insya Allah nggak kenapa-napa. Udah habis itu bubar nih, Nat. Bubar ke tempat tidur masing-masing. Belum ada 5 menit, Nat. Belum ada 5 menit lagi kami bubar, teriak lagi Bang Riki. Ketindihan lagi, sama matanya pejam, badannya berkeringat. Tapi yang kali ini dia nggak bisa berhenti teriak, Wah. Yang pertama kan ketahan, yang kedua wah kayak gitu lagi. Bu Lilis tepuk lagi badannya Bang Riki 3 kali, barulah tersadar lagi. Di situ langsung Bu Lilis ditengok ya muka kami satu-satu, Nat. Muka Nala, muka ibu, semua orang tuh yang ada di ruangan satu-satu. Terus nggak lama dia nanya, kalian ngapain dari tadi?